jangan deketin. Ya, ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa qauluhu ta'ala wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin dzalika bima 'asaw. Dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa dasar kebenaran. Ya, Bani Israel nih. Bani Israel pada bunuh-bunuhin nabi. Ya, jahat betul. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Mereka tega, nabi dibunuh. Dzalika bima 'asaw. Hal tersebut karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau orang udah maksiat lama-lama kan hatinya jadi apa? Jadi hitam. Ya. Kan dalam hadis Rasulullah juga digambarkan orang yang berbuat maksiat seperti apa? Dia membuat satu titik hitam. Diri kita, ya, hati kita ini seperti lembaran putih. Ada noda satu titik. Bagian maksiat lagi, noda lagi, lama-lama hitam. Kalau hitam, udah dah gelap. Ya. Dia nggak bisa melihat kebenaran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ai tadarraju bil ma'asi ila qatlihim tuh. Mereka mulai hatinya menjadi keras, tega sampai membunuh nabi karena kemaksiatan nih. Kemaksiatan 1, kemaksiatan 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus akhirnya sampai seperti itu hatinya menjadi keras, seperti tidak memiliki hati nurani gitu. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada lagi sabda Rasulullah SAW, la'anallahu as-sariqa yasriqul bayda fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya. Kok nyuri telur aja dipotong tangannya? Wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Ya, kenapa? Karena kalau nggak dipotong tangannya, nanti dari telur yang awalnya dicuri lama-lama dinyuri yang lebih besar. Kalau di sini contohnya al-habl, tambang. Ya, mungkin tambang dulu mahal kali ya, bikinnya susah. Oh, sekarang udah ada pabrik, udah ada alat mesin, di tambang murah. Ya, yatadarraj biha ila nisabis sariqah. Terus saja dari nilainya yang kecil lama-lama tambah gede. Tuh. Fatuqta'u yaduhu, maka dipotong tangannya. Ya. Tsumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadhara lima dzakara biqaulih. Kemudian Rasulullah sallam memberikan penjelasan terhadap apa yang beliau sampaikan dengan sabda beliau, karra'i, seperti seorang penggembala yang jagain hewan-hewan ternak yang sedang digembalanya, yar'a haulal hima, yang sedang menggembala hewan-hewan gembalaannya, hewan ternaknya, haulal hima, di sekeliling dari tanah yang dimilikinya. Ya. Nah, kalau jagain itu ternak jangan sampai makan di mana? Di pinggiran. Pas kalau makan di pinggiran, ntar ketemu batas, bisa jadi dimakan rumput tetangga tuh. Iya. Kecuali emang tetangganya suruhin, daripada rumputnya tinggi ya udah makanin dah, terus jadi halal dah tuh. Kalau enggak punya orang, kalau tanpa izin enggak boleh. Ya, yushiku ayyaqafi, karena dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya, ke dalam apa, batas pekarangan lahan orang lain tuh. Karra'ir al-masyiyah, ya. Artinya adalah seperti penggembala yang sedang mengembala masyiyah, yaitu hewan-hewan ternak. Ya, bihaulil hima, di sekeliling al-hima itu al-mahma, itu ya, dari lahan, dari pekarangan, dari kebun, dari apapun ya, di batasnya gitu. Wawal makan minal ard al-mubahah al-mamnu'. Nah, atau dia mengembala di tempat yang tidak bertuan, boleh dah tuh. Tempat tanah lapang, nggak ada pemiliknya, boleh nggak? Boleh tuh, tuh milik ya, siapapun yang mau, misal ada. Cuma kayak sekarang nggak ada tanah begitu, ada ya? Ada? Tanah nggak bertuan ada?
Ada pesantren kayaknya di ujung gunung, ada aja yang punya, sono ada yang punya, ada yang sono punya. Ya, paling nggak mentok-mentok kebun pinus perhutani yang nguasain. Ya, kalau ini emang siapapun boleh ngambil, kenapa? Tidak ada pemiliknya. Ya, nah nanti ada batas-batas lahan orang, jangan mengembala mendekati batas itu, khawatir dia akan masuk ke dalam ya, batas milik orang lain gitu. Ya, minal ardil mubahah al mamnu' min ar-ra'i bihi itu. Ya, enggak boleh untuk diambil rumputnya, ya, dimasukkan gembala ke dalamnya. Yushik ayusri', ya, bisa jadi ayaqrub, ya, mendekati, ya, hampir-hampir ayyar ta'fihi, dia akan masuk ke dalamnya. Ma'nahu akala al-masyah min al-mar'a, ya, wa iqamatuhu bihi, ya, akhirnya dimakan dari lahan milik, ya, yang dilarang, milik orang lain yang terlarang untuk dimakan. Wa kafa bihadza dalil ala darrihil mafasid wa jalbil masalih. Nah, di sini berarti ya cukuplah untuk menjadi dasar dalil apa? Darul mafasid, yaitu mencegah terjadinya kerusakan, wa jalbul masalih, itu didahulukan dibandingkan apa? Mengobati, ya, hal-hal yang sudah rusak untuk diperbaiki kembali benar. Dengan apa? Bittaba'ud, dengan menjauhi amma yukhafu minhu, dari apa-apa yang dikhawatirkan akan terjadinya apa? Hal-hal yang merusak, termasuk yang rusak ya maksiat, ya, mengambil milik orang lain, seperti apa? Memakan, ya, rumput atau tumbuhan di lahan orang lain. Ya, bi adhanna salamah fi muqarabatihi, ya, sekiranya yang aman, ya, yang selamat jauh dari syubhatan untuk didekatinya. Ala wa illa likulli malikin hima, wallahu alam. Nanti bisa ada lagi kelanjutan hadisnya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang insyaallah. Wallahu alam bissawab.